Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di seputar dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan bersama-sama, semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian untuk kita yang hari ini sedang berjuang dan mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi, mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan persoalan KYC teman-teman. Jadi ada beberapa teman bertanya kepada saya, Mas, kalau misalkan P-Network ini sudah open mainnet, sementara akun saya belum KYC, apakah secara otomatis maka akun saya akan dihanguskan oleh core team, teman? Dan dalam pengertian, apakah akun saya dihanguskan dan kemudian koin P yang saya miliki juga akan dihanguskan oleh core team, teman-teman? Nah, ini yang kita akan bahas persoalan ini, teman-teman. Ini ada sebuah postingan menarik dari sebuah akun Twitter yang bernama P Revolution dengan follower sekitar 438.000 follower teman-teman. Jadi beliau ada menulis sebuah poster apa yang akan terjadi kepada mereka yang belum melewati proses KYC, apakah akun mereka akan dibakar oleh core team, dalam pengertian apakah akun mereka akan dihanguskan dan dihilangkan dari peredaran oleh core team. Nah, kita akan melihat dari tulisan ini, beliau menyatakan bahwa tidak semudah itu, teman-teman. Jadi, kalau ada pertanyaan, kita tahu bahwa KYC atau Know Your Customer adalah sebuah proses yang penting di dalam banyak platform keuangan termasuk P-Network. Namun dalam prakteknya, terkadang kesalahan bisa terjadi, artinya meskipun KYC gagal, bukan berarti akun Anda akan langsung dihanguskan, dibakar, atau dihancurkan oleh core team, teman-teman. Jadi sementara open mainnet, apakah akun kita akan dihancurkan? Jadi dalam video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana P-Network menangani situasi KYC yang gagal dan langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh para pionir untuk mengatasi persoalan tersebut. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa KYC ini penting, karena KYC adalah proses yang ditetapkan oleh berbagai institusi dan lembaga keuangan, bahkan pemerintah di berbagai negara, teman-teman, untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas seseorang atau identitas pelanggan mereka. Dan ini adalah langkah yang penting di dalam mencegah pencucian uang, penipuan, dan aktivitas kejahatan keuangan lainnya. Jadi dengan KYC, sebuah platform dapat memastikan bahwa pengguna yang terdaftar adalah orang yang sebenarnya dan memiliki tujuan yang jelas dalam menggunakan platform tersebut. Memang kalau kita lihat dari kolom komentar ini, teman-teman, masih banyak sekali yang bahkan sudah berupaya keras untuk melakukan KYC, tetapi yang keluar tulisan seperti ini, teman-teman. Yang keluar adalah tulisan bahwa slot dari KYC ini tidak ada untuk saat ini. Dan kita berharap semoga core team bisa menyelesaikan ini, karena kasihan juga bagi teman-teman kita yang setiap hari berusaha KYC, tapi yang keluar adalah tulisan seperti ini, teman-teman. Jadi memang dalam P-Network terkadang kesalahan teknis atau kesalahan manusia dapat terjadi selama proses KYC, dan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah koneksi internet hingga kesalahan dalam mengunggah dokumen yang diperlukan. Namun penting untuk dicatat, teman-teman, bahwa kegagalan dalam melakukan KYC itu tidak selalu berarti bahwa akun Anda akan langsung dibakar atau dihancurkan oleh core team, teman-teman.
Jadi P-Network memahami bahwa kesalahan bisa terjadi dan bahwa setiap situasi perlu dievaluasi secara individu. Oleh karena itu mereka memberikan periode peninjauan ulang dan banding kepada para pengguna yang gagal di dalam proses KYC. Jadi selama periode tersebut, para pionir atau para pengguna P-Network memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau memberikan klarifikasi yang diperlukan, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada KYC kita gagal, teman-teman jangan panik karena P-Network akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi langkah-langkah yang harus diambil biasanya dijelaskan dalam pemberitahuan yang Anda terima setelah KYC Anda gagal. Jadi biasanya kalau kita gagal KYC akan ada pemberitahuan dari core team tentang hal-hal apa yang membuat KYC kita tidak diterima. Jadi pastikan untuk membaca dengan cermat dan mengikuti petunjuk yang diberikan dari core team, teman-teman. Kemudian jika kita merasa bahwa kegagalan KYC kita itu tidak adil, Anda memiliki opsi untuk mengajukan banding. Ini biasanya melibatkan pengiriman dokumen tambahan atau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang situasi Anda. Jadi P-Network akan mempertimbangkan banding Anda dengan cermat sebelum membuat keputusan akhir, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, seperti di beberapa video yang lalu, ada juga kalimat Nicholas Kokalis bahwa tidak akan ada orang yang ditinggal atau tertinggal di belakang, semua akan di KYC dan semua akan dimigrasi koinnya, teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa KYC ini adalah langkah penting di dalam menjaga keamanan dan kehandalan sebuah platform keuangan seperti misalkan P-Network. Meskipun kesalahan bisa terjadi, platform memberikan kesempatan bagi para pionir untuk memperbaiki situasi mereka melalui periode peninjauan ulang dan banding. Jadi jangan panik jika KYC kita gagal. Ikuti langkah-langkah yang diberikan oleh core team dan berkomunikasi dengan core team jika perlu, teman-teman. Jadi mari kita bersama-sama melewati proses ini dengan tenang dan memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari pengalaman pengguna. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kita mengatasi masalah KYC dengan P-Network, teman-teman. Jadi intinya teman-teman bahwa kalau ada yang bertanya apakah saat open mainnet sementara kita belum lulus KYC, akun kita akan langsung dibakar, dihancurkan oleh core team, maka jawabannya menurut saya bisa iya, bisa tidak, teman-teman. Tapi kalau kita lihat misalkan core team mengambil kebijakan langsung membakar akun-akun yang belum KYC, maka itu akan berdampak negatif terhadap proyek P-Network, teman-teman. Maka akan sangat banyak sekali orang yang melakukan protes dan komplain dan melakukan kampanye negatif terhadap P-Network, teman-teman. Dan kita berharap agar persoalan KYC ini segera semua 55 juta orang bisa di KYC, dan juga apabila ada yang sampai open mainnet belum juga mengalami proses KYC, semoga tidak langsung akunnya dihancurkan atau dibakar oleh core team. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi tugas kita sebagai manusia hanya berjuang dan berdoa, sementara hasil akhir itu hanya Allah yang menentukan, teman-teman. Tetap semangat, klik petirnya, kemudian jangan lupa abaikan para hater. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.